Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kita. Kita sekarang berada di Jalan Malioboro lagi ya. Nih ya, tak bosan-bosan kita mereview Jalan Malioboro. Tapi pada malam hari ini sedikit berbeda teman-teman. Nah, kita akan mereview Jalan Malioboro ketika musim liburan Idul Adha atau Idul Kurban. Jadi kita akan lihat bagaimana situasi dan kondisi Malioboro di kala liburan Idul Adha. Oke, langsung saja teman-teman, tidak usah lama-lama, langsung kita review Jalan Malioboro ketika liburan Idul Adha. Yuk, langsung gaskan. Nah, kita sekarang berada di Jalan Malioboro. Pedestriannya di sebelah kanan atau sebelah barat ya teman-teman ya. Ini ya. Nah, seperti ini teman-teman, suasana liburan ketika lebaran Idul Adha. Jadi tetap masih ramai ya teman-teman. Kebetulan ini masih hari pertama. Siapa yang tadi sudah memotong hewan kurban, sapi maupun kambing, bisa komen di bawah. Nah, kali ini kita akan melihat ya Malioboro di malam hari ketika musim liburan Idul Adha. Nah, masih seperti sebelumnya juga teman-teman, di musim liburan di Malioboro itu masih ramai ya teman-teman ya. Masih banyak pengunjung dari luar Jogja maupun dari Jogja sendiri. Nah, kalau teman-teman melihat konten yang sebelumnya, diinfokan juga bahwasannya kalau di malam hari kota Jogja, tepatnya di Malioboro, itu jalannya free, mobil maupun kendaraan ya. Contoh seperti ini, tetapi bisa lewat transportasi menggunakan Trans Jogja dan tempat atau kendaraan pembersih sampah. Nah, seperti ini yang barusan lewat ini teman-teman. Nah, ini dia. Kecuali ini ya teman-teman ya. Kalau yang kendaraan bermotor seperti mobil, motor roda 2 itu tidak boleh ya teman-teman ya. Dan pasti banyak sekali teman-teman jumpai. Ini enak banget atau cocok banget untuk foto-foto di malam hari seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan transportasi andong ya teman-teman, seperti biasa, ciri khasnya di kota Jogja. Oke, lanjut kita lewatnya sini teman-teman, pedestrian ya, pedestrian yang sisi barat. Kita lihat ada apa saja ya. Apakah berbeda dengan hari-hari sebelumnya? Kalau kemarin mungkin ada teman-teman yang lihat Malioboro ketika Selasa Wagen. Nah, ini Malioboro ketika ketika musim liburan Idul Adha teman-teman, seperti ini. Nah, ketika teman-teman dari utara ini bisa menjumpai halte Malioboro 1 ya teman-teman yang ada di sini. Ini salah satu alat transportasi ketika teman-teman menuju ke Jalan Malioboro. Oke, lanjut saja teman-teman. Seperti biasa, kalau di Malioboro itu sangat banyak sekali itu dijumpai foto-foto seperti ini. Jadi mengabadikan momen ketika Malioboro sepi teman-teman. Jadi tidak harus nunggu di malam hari atau dini hari. Nah, jam segini pun bisa ya teman-teman. Ini masih jam sekitar jam 8-an. Tapi kalau sudah jam 9 atau 10 ini sudah nanti akan dipenuhi kendaraan bermotor, mobil maupun roda 2 teman-teman. Dan ternyata di musim liburan Idul Adha ini banyak sekali bule yang datang ke Malioboro, contohnya seperti ini. Oh, ternyata di sini ada teman-teman, live musik ya. Coba kita mengintip, menengok sebentar. Oh, ini dia live musiknya teman-teman. Oh, ternyata ada
ada live musik ya teman-teman ya di sini. Tepatnya ini di depan Gapura Kampung Wisata Sosro Wijaya. Nah ini dia live musiknya teman-teman. Yang tahu lagu ini bisa komen, bisa ikut nyanyi juga teman-teman. Luar biasa. Nyanyi bareng kami di sini boleh? Ternyata bisa nyanyi bareng ya teman-teman. Salah satunya tadi ada kakaknya yang nyanyi bareng di sini. Monggo, siapa lagi? Nontonnya juga lumayan banyak ini teman-teman. Ah ini kakaknya ini. Ayo kak. Oh ada yang mau nyanyi bareng lagi ternyata di sini. Mantap sekali. Oke kita jalan lagi. Ini suasana ketika jalan di malam Malioboro ya. Manggung boleh. Jadi enak sekali. Diganti apa itu kak? Sepi ya, enak banget buat jalan. Tapi seperti saran dari teman-teman juga diutamakan jalannya tetap untuk safety-nya di pedestriannya. Nah, ini dia pedestriannya. Di malam-malam di Malioboro itu sangat syahdu. Seperti teman-teman ketahui kalau di Jogja itu terkenal angkringan dan kenangan. Wih, weseh. Siapa yang punya kenangan di Jalan Malioboro bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Kita jalan lagi ini menuju ke selatan. Nah ini dia kampung atau Jalan Sosro Wijaya teman-teman. Ini dia gapuranya. Mungkin sudah dibahas di video sebelumnya juga ya ini ya. Ini salah satunya kampung wisata yang ada di Jalan Malioboro selain Kampung Dagen, kampung wisata Dagen. Nah kita jalan lagi. Ini lumayan rame ya ini teman-teman ya di sini ya. Karena mungkin long weekend ya ini ya. Liburnya kalau tidak salah sampai Senin ya ini ya. Ya lumayan ini liburnya. Kita jalan lagi ke selatan ya ini teman-teman ya. Wah itu ada bentor ya. Mantap ya teman-teman ya. Jus. Ini nanti kalau sudah jam 9 atau jam 10 sudah mulai dipadati oleh kendaraan bermotor roda 4 maupun roda 2 karena semacam Car Free Day-nya atau aturannya itu hanya sampai jam 9 sampai jam 10 kalau tidak salah. Mungkin ada yang sering ke Malioboro, nah pasti itu tahu. Ada yang cari KFC ya di Malioboro juga ada KFC teman-teman nih ya. KFC-nya mantap. Yang suka KFC ini dia Jalan Malioboro. Suasana ketika malam hari di malam liburan Lebaran Idul Adha ya ini teman-teman ya. Rame ya ini. Ini aja salah satu tempat untuk teman-teman mau beli es krim. Ini ada Malio Gelato. Ini juga rame ternyata. Jadi mungkin di sini rame terus ya ini ya teman-teman ya. Suasananya enak di sini. Nah nanti kita akan menyabrang di sebelah timur ya teman-teman ya. Timur Jalan Malioboro ini kita berada di sebelah barat. Nah suasana seperti ini ya teman-teman ya. Ini rame, menurut saya rame karena mungkin ya liburan. Jadi banyak pengunjung ke Malioboro karena
Malioboro adalah wisata yang fenomenal di kota Jogja, teman-teman. Nah, ini kita coba menyeberang ke sebelah kiri ya. Ini teman-teman, seperti video sebelumnya, ini juga banyak yang foto-foto di sini ya, teman-teman, dengan background ini, teman-teman. Halo. Halo. Ini kakaknya sedang foto, backgroundnya kayaknya kurang bagus. Yang bagus itu di sana loh, Kak. Ada tulisan Malioboro. Iya, di sana. Oh iya, benar. Tapi antri sih. Ya. Mari Kak, silakan. Nah, ini adalah, siapa yang nggak tahu nih tentang Andong, pasti semua orang tahu ya. Nah, ini dia Andong yang sangat fenomenal di kota Jogja. Nah, ini juga beroperasi malam ya, seperti di video sebelumnya. Ini adalah salah satu tempat kalau teman-teman mau cari Andong ketika malam hari di Malioboro. Nah, ini depannya Plaza Malioboro, teman-teman. Banyak sekali. Jadi teman-teman tinggal pilih mau naik Andong yang mana ya. Andongnya bagus-bagus. Saya juga suka ini ya, teman-teman ya. Nah, kita nyoba nyabrang nih sebelah sini. Nah, ini dia salah satu tempat favorit saya kalau jalan kaki, yaitu di depan Mall Plaza Malioboro. Nah, ini kalau teman-teman bingung cari parkir di Malioboro, terutama kendaraan roda 2 ya, ini ya. Ini saya akan tunjukkan. Ini jadi teman-teman bisa parkir di sini ya. Oh, ternyata roda 4 juga bisa, teman-teman. Nah, ini salah satu kantong parkir di Malioboro yang dekat sekali. Ini hanya berapa meter ya ini dari Jalan Malioboro, dekat sekali ini, teman. Nah, ini salah satu tempat parkir roda 2 maupun roda 4, teman-teman. Itu dia. Jadi teman-teman bisa parkir di sini ya kalau bawa mobil maupun motor. Tuh, ada parkir. Tapi untuk nominal parkirnya saya kurang tahu. Mungkin ada yang tahu, bisa komen di bawah ini ya, teman-teman ya. Oke, kita jalan lagi sebelah sini. Nah, ini saya juga sangat suka, atau salah satu tempat favorit saya ketika jalan-jalan di Malioboro, yaitu duduk-duduk di sini, teman-teman. Semoga ada tempat duduk ya. Ini saya favoritnya di sini tuh duduk sambil menikmati suasana malam Malioboro. Terutama ini banyak sekali andong-andong yang lewat ini. Nah, ini saya juga menyukai suasana seperti ini. Jadi bisa melihat lalu lalang orang. Pokoknya suasana yang ada di Malioboro ketika malam hari, teman-teman. Saya suka biasanya duduknya di sana karena dipakai orang, jadi kita duduknya di sini. Jadi gambarannya kalau teman-teman duduknya di sini seperti ini ya. Ini tepat di depannya Plaza Malioboro, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ke mall, ini tinggal masuk ke sana. Nah, ternyata kalau di Malioboro tidak hanya tukang foto atau jasa fotografi seperti itu yang ada di dekat pelang tulisan Jalan Malioboro itu. Selain itu juga ada ini, ada jasa pijat seperti ini. Nah, ini sangat mantap sekali. Jadi kalau teman-teman capek bisa menggunakan jasa pijat seperti ini, teman-teman ya. Ini sangat recommended, bisa menghilangkan capek teman-teman. Begitu. Dan ternyata ini ada info juga, kalau teman-teman bisa parkir 25.000, itu dekat sekali dengan Malioboro, tepatnya di Plaza Malioboro. Ini ada layanan parkir mobil, ada layanan parkir mobil VIP Plaza Malioboro. Ini hanya Rp25.000. Begitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya, ini jalan ya. Nah, ini salah satu tempat yang ramai dikunjungi ke Jogja, yaitu ada tulisan pelang
Jalan Malioboro ini sering banget digunakan untuk foto-foto ya teman-teman ya. Itu seperti ini. Mantap sekali. Jadi teman-teman bisa menggunakan jasa fotografi seperti ini. Hasilnya juga tak kalah bagus ya teman-teman, dan murah meriah per filenya, karena dihargai hanya per file ya. Contohnya seperti ini. Ini ada Jalan Malioboro. Ibarat kalau kita ke Jogja itu belum ke Jogja kalau belum ke Malioboro. Jalan lagi. Nah, sedikit informasi juga teman-teman, kalau di Jogja terutama di Jalan Malioboro itu adalah kawasan tanpa rokok ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak boleh merokok. Nah sebenarnya seperti ini juga tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Jadi mungkin teman-teman kalau mau ke Jogja terutama ke Malioboro diusahakan tidak merokok ya teman-teman ya. Nah ini suasana ketika teman-teman di depan Plaza Malioboro. Nah ini seperti ini, rame ya. Jadi ketika musim liburan juga rame. Suasananya seperti ini. Nah, ternyata ada yang tiktokan juga ini ya teman-teman ya. Nah, jadi di Malioboro juga bisa tiktokan juga ya teman-teman ya. Dan ini ada teman-teman, ada yang foto-foto tetapi memakai ini dia. Nah, memakai busana adat Jawa. Itu dia teman-teman. Mantap banget. Nah, kita coba duduk sebentar. Waduh. Mantap. Ini gambaran ketika teman-teman di depan Plaza Malioboro ya. Ketika musim liburan, tahun weekend ini ramai ya teman-teman ya, tetap ramai. Ibarat kalau di Jogja itu Malioboro tidak pernah tidur. Mau jam berapapun ramai ya. Ini sepertinya kendaraan sudah bisa lalu lalang masuk teman-teman. Jadi semacam larangan tidak boleh masuk itu sepertinya sudah mendekati jamnya boleh masuk ya. Kita lanjut lagi ke selatan teman-teman. Nah ini tadi yang foto-foto pakai busana adat Jawa ya. Jadi teman-teman kalau mau masuk ke mall tinggal sebelah sini juga bisa. Jadi di Jogja, terutama di Malioboro itu malam pasti ramai ya. Karena sambil menikmati suasananya malam Malioboro. Yang kepo, penasaran bagaimana itu bisa banget. Ini pakai becak motor seperti ini ya. Oh, ini sudah pada masuk di kendaraan ya. Kita lanjut. Nah ini dia yang tadi parkir VIP teman-teman. Nah teman-teman kalau mau buang sampah di Malioboro pun ada ya. Contohnya seperti ini. Contoh sampahnya seperti ini. Jadi teman-teman kalau semisal mau buang sampah, mau tanya tempat sampahnya, nah, tempat sampahnya seperti ini, ada tulisannya Jogjanya. Jadi sedikit kamuflase ya teman-teman ya. Nah mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak tahu tuh ternyata itu tempat sampah. Nah tempat sampahnya ya seperti itu, ada tulisan Jogjanya tuh. Nah ini ada kakaknya yang sedang foto-foto ya ini ya.
kendaraan sudah ramai lalu lalang teman-teman. Nah, kalau teman-teman ke Malioboro tetap jaga barang bawaannya ya teman-teman ya. Apapun kalau di tempat wisata tetap harus waspada lo Kak. Tetap harus wisata, tetap harus waspada ya teman-teman ya. Oh, ini ada apa ini? Ada tinju, mantep nih. Ada yang sudah pernah kesini teman-teman? Mungkin bisa komen ya. Ini tempat apa? Sepertinya kayak coffee shop ya ini ya. Nah, di Malioboro juga ada tempat penyewaan skuter listrik seperti ini atau sepeda listrik ini teman-teman, yang bisa menikmati suasana Malioboro dengan sepeda listrik atau skuter listrik seperti ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Coba kita akan lewat sebelah sana ya. Ini hati-hati ya teman-teman ya, ini sudah ramai jalannya kalau jam segini. Nah kan, sudah banyak kendaraan yang masuk ya. Jadi tetap hati-hati ya teman-teman ya. Oke, nyabrang. Siap. Nah ini kalau teman-teman cari becak motor di sini juga ada ya. Tepatnya di depan Batik Hayuningrat. Jadi tadi di depan Pasar Malioboro itu ada andong. Nah di sini becaknya. Begitu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman di sisi sebelah barat ini kebanyakan orang itu jalannya ke utara ya. Dan terbukti ya ini ya teman-teman, di Jogja itu ketika malam hari terutama musim liburan tuh sangat ramai. Saya kira kalau pas liburan Lebaran Idul Adha hari pertama itu mungkin masih pada nyate atau nyembelih kurban, tapi ternyata di Malioboro rame teman-teman. Ini siapa yang sudah nyate? Bisa komen di bawah ini ya. Kebetulan saya belum nyate ini. Ada yang bisa ngasih sate, boleh banget. Nah ini teman-teman, ketika malam hari di Malioboro pas musim liburan Idul Adha ini toko-toko masih pada buka ya teman-teman ya. Terbukti tadi di video-video pas awal-awal tadi ini banyak sekali yang buka. Jadi ketika musim lebaran pun tetap buka ya. Contohnya ini kayaknya yang tutup tuh jarang ya teman-teman ya, karena buah momentum dan ternyata rame nih teman-teman. Nah ini dia salah satu toko oleh-oleh ini, pabrik oleh-oleh khas Jogja, mantep ya. Ini dia teman-teman. Jadi rata-rata kalau lebaran Idul Adha itu toko di Malioboro tuh buka ya. Ya mungkin 1-2 yang tutup ya, tapi kebanyakan masih buka dan tetap buka. Jadi mungkin tutupnya ketika pagi saja ya. Kalau malam malah ramai. Dan kalau di Jogja teman-teman, selain ada jasa fotografi dan jasa pijat,
ternyata ada ini teman-teman. Nah, ada jasa tato permanen atau temporary seperti yang dilakukan kakaknya ini. Begitu. Nah, kita sudah sampai di setengah Jalan Malioboro sepertinya. Tepatnya berada di pintu barat Kepatihan atau kantor Gubernur DIY ya. Ini dia kantornya. Ini kalau teman-teman lihat di video sebelumnya itu, teman-teman bisa lihat acara namanya Selasa Wagen. Nah, acaranya di sini teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ke Jogja itu mungkin saya sedikit memberikan saran itu ketika Selasa Wagen. Nah, seperti ini nanti akan ada acara di sini teman-teman. Tuh. Nah, coba kita nyabrang. Nah, ini ketika teman-teman di sebelah sini ya, sebelah timur. Ini tepat di pintu barat Kepatihan. Nah, ini kemarin tepatnya diadakan acara Selasa Wagen. Nah, ciri khas di kota-kota besar di Jogja juga macet ya teman-teman ya ini ya. Seperti ini macet, tetapi macetnya nggak terlalu parah ya, tetap masih bisa bergerak. Macetnya itu disebabkan oleh ketika pengendara lain tuh nyabrang di sini. Nah, di tempat ini teman-teman, di perempatan ini tuh sangat padat lalu lintasnya karena teman-teman kalau tahu itu ada jalan tembusan ke daerah yang namanya dekat Hotel Melia Purwosani. Dan teman-teman sebelah kanan teman-teman itu ada kawasan wisata Pajeksan. Jadi ini jalannya tembus di mana-mana. Kalau tidak salah, kalau yang di sana itu, kalau yang sebelah sini itu di bagian nanti bisa tembus di Bakpia Juara 1. Nah, kalau teman-teman sebelah sini nanti di depan persis itu ada kantor gubernur yang biasanya sering kalau teman-teman tahu itu bisa digunakan sebagai tempat foto-foto. Nah, itu dia. Nah, lebih ke timur lagi nanti teman-teman menjumpai hotel perempatan Hotel Melia Purwosani seperti itu. Jadi agak rame di perempatan ini karena jalan di sini tuh tembus sampai mana-mana ya. Nah, bahkan ada bapak polisi ini yang sedang mengatur lalu lintas. Nah, itu dia salah satu jalannya yang rame ya. Nah, itu sampai macet. Begitupun sebelah sini. Nah, nah, ini dia teman-teman, kita sudah berada di sebelah timur mall yang legend di kota Jogja yaitu Rame Mall. Kita sudah sampai di Rame Mall. Dan ketika teman-teman ke Jogja itu tak usah bingung, tak usah ragu atau khawatir ketika teman-teman itu khawatir tentang keamanan, karena di Jogja terutama di Jalan Malioboro itu ada bapak-bapak yang pakai baju coklat keki seperti ini. Dia adalah petugas keamanan yang dinamakan Jogomaton. Jogomaton yang siap menjaga keamanan teman-teman ketika berwisata di Malioboro.
Nah, ini kita sudah sampai di Kampung Ketandan, yaitu kampung pecinan yang ada di Jogja ya teman-teman ya. Nah, ini kampung ini kalau sepertinya Imlek ya, mohon koreksi kalau saya salah, itu banyak ada dilaksanakan acara-acara di sini teman. Jadi sangat amazing ketika teman-teman datang ke sini hari-hari besar seperti Imlek gitu. Nah, ini dia teman-teman, cukup ramai ya di Malioboro. Tetapi sepertinya saya kok tadi tidak melihat teman-teman dari pelajar ya. Saya melihat maksudnya rombongan kayak study tour itu. Mungkin ini batas liburan keluarga ya. Jadi yang datang ke Malioboro ketika musim liburan Idul Adha atau Lebaran Idul Adha ini kebanyakan itu dari keluarga-keluarga ya teman-teman. Jadi saya tadi jarang lihat dari teman-teman SMA maupun sekolah yang melaksanakan seperti tadi tour dan lain sebagainya, itu jarang. So, kebanyakan itu ya dari keluarga teman-teman. Ini yang cari kaos Malioboro, ini ada 100.000 dapat 6 untuk yang S, yang L ya teman-teman ya. Kaos Jogja cocok banget kalau teman-teman buat oleh-oleh sanak family ya. Nah, ini sudah mulai macet. Kenapa macet teman-teman? Karena kebanyakan ada yang belok kiri ke Beringharjo teman-teman. Jadi di Beringharjo itu sebelah selatannya itu ada jalannya. Oh, ini ada es potong jadul teman-teman. Ada es potong jadul mantap nih. Es potong jadul. Terus lanjut lagi nih teman-teman. Mari minum. Apa nih? Kita ke selatan lagi nih. Nah, ini kita sudah berada tepat di depan pintu gerbang sebelah barat Pasar Beringharjo maksud saya. Nah, ini Pasar Beringharjo ketika malam hari. Nah, ketika malam hari itu Pasar Beringharjo juga buka ya teman-teman ya, tapi yang sisi sebelah baratnya saja. Nah, kita bisa lihat, nah tarak tak jreng, jadi tetap buka ya teman-teman ya, seperti itu. Nih, ini teman-teman kalau mau ke Pasar Beringharjo malam-malam masih buka, tapi yang los sebelah sini saja di depan seperti ini. Nah, ini sudah mau ditutup karena sudah mau jam 9. Karena Pasar Beringharjo itu bukanya yang depan sampai jam 9 teman-teman. Nah, ini sudah mau ditutup. Kebetulan sudah mau jam 9 gitu. Jadi ditutup begitu teman-teman ya. Jadi tetap buka tapi sepertinya sampai jam 9 ya ini ya. Gitu ya teman-teman ya. Jalan lagi ke selatan. Nah, tepat di depan Pasar Beringharjo ini ada teras Malioboro yang sisi sebelah paling selatan sendiri yang ada amphitheater-nya. Mungkin next time kita akan bahas teras Malioboro ya. Ini ada amphitheater-nya yang gede banget, cocok buat nobar, terutama nobar timnas kayak kemarin ya teman-teman ya, Georgis. Lanjut aja teman-teman. Nah, ini dia yang saya katakan tadi. Ini salah satu tempat penyumbang macet ya kalau di Jalan Malioboro. Jadi kalau teman-teman
Ini ada jalan ini juga bisa lewat sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lewat sini kalau ke Malioboro. Nah nanti teman-teman akan bertemu di jalan ini. Nah ini jalannya lumayan macet karena ada yang belok kiri, ada yang dari sini terus ke sana, ada yang parkir andong juga. Dia agak lumayan crowded. Ini tepat di depannya Hamzah Batik teman-teman. Nah kalau teman-teman cari parkiran motor di dekat 0 km, nah di sini juga ada ya. Sepanjang sana parkiran motor teman-teman. Ini sepertinya salah satu tempat kantong parkir di Malioboro, tepatnya dekat Hamzah Batik maupun di dekat 0 km. Nah, kita jalan lagi teman-teman ke selatan. Ini suasana malam ketika ini ada pasar sore Malioboro. Ini kalau malam rame teman-teman, terutama ketika musim liburan seperti ini ya, rame sekali ya ini ya. Saya kira itu pas hari pertama Lebaran Idul Adha yang notabene teman-teman masih istilahnya potong hewan kurban dan masih capek, itu saya kira malah sepi. Ternyata malah rame ya teman-teman ya, malah rame banget nih seperti belum biasanya di hari-hari biasanya. Jadi malam ketika Idul Adha hari pertama itu ramai teman-teman. Tak kira masih ada yang takbiran teman-teman. Karena di Jogja sendiri teman-teman itu banyak sekali festival takbir. Nah mungkin nanti akan kita review tempat-tempat karnaval takbir di Jogja. Mungkin teman-teman yang tahu info takbir keliling atau takbiran bisa komen di bawah ini ya. Karena di Jogja ini sangat kreatif, jadi ada festival takbir itu teman-teman. Jadi mungkin kalau ada yang tahu itu ada festival takbir. Dulu juga ada festival takbir lewat ini teman-teman, Jalan Malioboro. Terus pertanyaannya sekarang sudah tidak ada ya, diganti di tempat lain. Nah kita sekarang berada di depan Museum Benteng Frederick ya teman-teman ya. Ini kalau malam tuh sepertinya ada atraksi air mancur itu teman-teman. Tapi kok nggak ada ya? Apa karena sudah terlalu malam? Atau mungkin apa ya? Mungkin bisa komen di bawah ini ya kalau ada yang tahu ya. Nah tepat di depan Museum Benteng Frederick ini ada namanya Istana Negara teman-teman. Seperti di video sebelumnya, Istana Negara ini tidak hanya di Jakarta tapi di Jogja juga ada. Seperti itu teman-teman. Nah ini kita sudah akan sampai di titik 0 km ya. Nah, ternyata ramai sekali ya teman-teman ya. Tidak terduga ini. Ramai sekali ini ya. Mantap sekali ini ya. Ramai. Jadi apalagi besok sudah masuk musim liburan ya. Libur 3 hari, enggak 4 hari ya teman-teman. Jadi mungkin bisa lebih ramai lagi daripada malam hari ini. Nah ini dia tempat fenomenal yang ada di Yogyakarta, yaitu titik 0 km. Seperti di video sebelum-sebelumnya, titik 0 km tuh sangat-sangat diminati oleh banyak wisatawan, terutama wisatawan dari luar ya. Waktu ini banyak sekali yang datang ke sini hanya sekedar duduk-duduk menikmati suasana di Jogja maupun foto-foto seperti ini. Begitu. Oke, siap. Mungkin itu saja ya teman-teman
video kita kali ini. Tadi ada beberapa tempat ataupun tips dan trik ketika teman-teman di Malioboro malam hari, maupun bisa mereview suasana Malioboro ketika musim liburan Lebaran Idul Adha. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman. Mohon dibantu untuk subscribe, like maupun komen. Jika bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.